pagi, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, ini kali pertama saya lihat tempat ini jam 8 pagi ya. Biasanya kita mulai sebelum COVID itu jam 10.30, tapi luar biasa jam 8 pun juga bangku-bangku terisi penuh ya. Saya percaya saudara banyakkan di sini tadinya ibadah jam 10 ya mulainya, tapi karena di tempat ini jadi jam 8. Tapi animonya juga luar biasa, semangatnya juga luar biasa, penuh. Walaupun agak sedikit ya jauh daripada yang sebelumnya, tapi tetap semangat memuji Tuhan. Ya, beri kemuliaan untuk nama Tuhan kita. Hari ini kita akan belajar dari satu firman Tuhan. Temanya adalah mengenai warisan. Ya, warisan. Saya rasa semua orang tahu warisan ya. Tahu gak warisan? Pernah mendapat warisan? Kalau pernah mendapat, bagi-bagi saudara-saudara ya, jangan disimpan sendiri. Saya percaya kita tahu semua warisan, tentang warisan. Warisan adalah sesuatu hal yang berpindah dari satu orang kepada yang lain. Diturunkan atau ditinggalkan. Ya, jadi diberikan. Nah, masalahnya warisan yang seperti apa yang diberikan? Ya, banyak orang memberikan warisan yang baik, tetapi juga ada warisan yang tidak baik, ya, bon warung misalnya ya, masih diwariskan, saudara-saudara, ya, atau utang kartu kredit masih diwariskan beberapa generasi. Nah, ini yang harus kita pelajari, warisan yang seperti apa sih yang Tuhan mau? Ya, Pak, ini warisan mungkin harusnya untuk orang-orang yang udah berubah nih firman Tuhannya, karena ini siap-siap untuk bagi warisan. Enggak, saudara-saudara. Namanya warisan itu kan harusnya diusahakan sejak saat muda, benar gak? Ya, harta atau hal yang kita usahakan, yang nantinya akan kita wariskan, kita harus usahakan dari sejak sekarang. Kalau udah di ICU, ya, udah jalannya udah pakai tongkat, kira-kira masih berusaha gak untuk warisan? Udah masih bisa gak berusaha untuk warisan? Nggak bisa, mungkin cuma tulis tanda tangan aja udah ngaco kali ya. Ntar itu dibilang sama bang, Pak ini kok nggak ini Pak, nggak sama nih tanda tangan, udah tremor ya. Jadi pasti diusahakan sejak sangat muda. Nah, untuk itu kita perlu mendengar, walaupun rambut kita masih hitam semua, perlu mendengar tentang warisan. Karena ternyata warisan itu harus diusahakan sejak sekarang ini. Nah, warisan seperti apa yang mau kita bahas? Ya, kalau bukan warisan harta, ada satu warisan yang lebih bermanfaat, yang lebih berharga, yaitu namanya warisan iman. Sama-sama katakan dengan saya, warisan iman. Kok bisa Pak, iman itu diwariskan? Ya, karena iman adalah sesuatu yang bisa diutarakan, sesuatu yang bisa diungkapkan dan diajarkan turun-temurun. Iman itu memang kepercayaan satu orang, tetapi bagaimana cara menjaga iman itu harusnya juga bisa diwariskan kepada orang-orang yang lain, ya, terutama dalam keluarga. Sebenarnya di bulan Juli ini dari GBI kita ada di dalam bulan keluarga, saudara-saudara. Karena rata-rata bulan Juli itu bulan liburan ya, Juni dan Juli itu bulan liburan. Tapi karena PSBB semuanya jadi hampir setiap hari liburan. Ya, jadi setiap bulan adalah bulan keluarga. Amin. Ya, biasanya makan malam itu di luar rumah, bapak-bapak atau ibu yang berusaha, yang bekerja. Tetapi karena PSBB, makan malam bersama dengan anak-anak. Ya, jadi setiap hari jadi bulan keluarga. Ya. Nah, warisan iman. Orang tua pasti sibuk menyiapkan warisan untuk anaknya. Ya. Saya pernah ingat teman saya di China, dan bukan hanya satu, tapi beberapa teman saya. Biasanya mereka itu kalau orang tua mereka, kalau yang punya uang, yang berada, yang berusaha orang tuanya, dia akan siapkan rumah untuk anaknya dulu, baru anaknya bisa married. Ya, kenapa? Karena di sana itu, karena saya tanyanya bukan hanya satu orang, saudara, mungkin sudah satu budaya ya. Jadi saya tanya bisa sampai 5 orang, dan mereka bilang kalau belum punya rumah, biasanya belum bisa menikah kalau di sana. Jadi pasangan itu belum bisa menikah kalau dia belum punya rumah. Kalau orang tuanya berada, dia akan wariskan atau dia akan berikan rumahnya. Ya, diberikan rumah, baru dia bisa menikah. Kemarin juga saya ketemu sama salah satu teman saya, karena usianya udah, walaupun usianya udah hampir
mungkin hampir 70, tapi saya masih bilang teman saya. Dia bilang gini, wah saya sih udah siapkan nih fasilitas bank buat anak saya usaha. Yang satu sekian, yang satu sekian, satu sekian. Jadi pasti ada satu kecenderungan orang tua mau mencari atau menyimpan warisan untuk anaknya, simpanan untuk anak-anaknya. Ya. Lalu warisan itu juga penting karena pada saat kita sudah kehilangan atau sudah kehabisan harta, kita pasti akan memakai warisan itu. Ya, bukannya berarti warisan yang sudah kita diberikan, yang diberikan kepada kita itu kita habiskan secara seketika. Masih ingat cerita dari seorang anak bungsu yang minta warisan? Dalam hitungan beberapa hari, ya kalau saudara baca di dalam kitab Lukas, hanya dalam hitungan, bukannya tahunan loh saudara, tetapi hitungan beberapa hari, hartanya sudah habis. Saya percaya orang tua tersebut, ayah tersebut, bapak tersebut adalah bapak yang kaya. Karena setelah anaknya datang, dikasih apa? Cincin. Ya. Dan potong pesta, bahkan potong domba. Jadi itu pasti orang yang berada. Hartanya bukan hanya sekedarnya saja, tapi dia berikan warisan itu dengan sebaik-baik, yang banyak sebanyak-banyaknya. Tetapi hanya dalam hitungan sehari, beberapa hari, tetapi harta itu bisa langsung habis. Ya, jadi seorang yang benar, dia akan menyiapkan warisan untuk orang yang ditinggalkannya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu keluarga, yaitu keluarga sebelumnya adalah Louis namanya, nenek Louis. Dan diturunkan ke Eunike dan diturunkan lagi kepada cucunya. Mari kita buka Alkitab kita, atau dari slide kita bisa baca. Yang slide kedua, ya. 2 Timotius 1 ayat 5. Mari bersama-sama kita membaca. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ini imannya dari Timotius. Paulus berkata kepada Timotius, aku teringat imanmu yang tulus ikhlas. Jadi iman itu ternyata ada yang tulus dan tidak tulus ikhlas. Ya. Iman yang didapatkan atau iman yang didapati tulus dan ikhlas. Dia melihat Timotius seorang sosok yang luar biasa dipakai Tuhan, berhasil dalam pelayanan. Tetapi bukan hanya dari Timotiusnya saja, sejak dari neneknya juga sudah memelihara iman dari neneknya sendiri, iman kepada anaknya yaitu Eunike, dan kepada cucunya. Tidak banyak referensi tentang neneknya Timotius, tetapi arti kata Louis, yaitu neneknya Timotius, adalah desirable, seorang yang diingini, ya, seorang yang dicintai. Nenek Louis ini berhasil menurunkan tongkat iman, ya, estafetkan tongkat iman kepada anaknya. Lalu setelah anaknya nggak berhenti di situ anaknya, tetapi sampai cucunya. Banyak loh, saudara-saudara, di luar sana seorang keluarga yang kaya sedang merebutkan harta warisan, ya. Dan banyak juga warisan setelah dipakai mungkin hanya nggak sampai beberapa generasi, tetapi satu generasi itu udah langsung habis. Hitungan hari atau hitungan tahun sudah habis. Tetapi warisan yang diturunkan, warisan iman yang diturunkan oleh Louis itu bertahan lama. Sampai beberapa generasi, turun ke beberapa generasi, dan sampai 3 generasi. Keluarga nenek Louis ini tinggal di Listra. Ya, Listra itu di daerah Yunani yang banyak orang menyembah dewa-dewa Yunani. Pasti tantangannya luar biasa kencengnya, saudara-saudara. Ya, kalau tinggal di dalam banyak orang yang seiman, ya kita punya pattern yang sama, kita punya iman percaya yang sama. Tapi kalau tinggal di daerah yang bukan seiman, pasti banyak tantangannya. Dan mereka bisa menang lewati tantangan itu.
Walaupun di sekeliling mereka menyembah dewa Yunani, dewa-dewi Yunani, tetapi mereka tidak ikut-ikutan, mereka tidak latah ikutan juga menyembah dewa Yunani, tetapi mereka tetap pegang teguh imannya. Ini yang dicatat oleh Alkitab. Ya, kenapa Louis bisa bertahan? Kenapa Louis bisa mempertahankan imannya dan menurunkannya kepada anaknya dan cucunya? Tidak berhenti sampai Louis, bahkan Eunike, ibu dari Louis, ibu dari Timotius juga sama, saudara-saudara, tetap menjaga imannya, bahkan merawat dan memelihara Timotius, bukan hanya sekedar fisik tetapi imannya, saudara-saudara. Keluarga ini saya percaya mereka mengamalkan Ulangan 6 ayat 7, di mana seorang orang tua mengajarkan kepada anak itu berulang-ulang. Ajarkan firman-Mu, taruhlah itu dalam loh hatimu. Jadi dari sejak dini sudah diajarkan. Saya ingat waktu kecil, saudara-saudara, ya kebetulan saya kalau sekolah minggu seminggu ini karena mungkin juga iman nenek saya, ya. Jadi saya seminggu itu, kalau hari Minggu itu 2 kali ibadah sekolah minggu, ya. Jam 8 pagi, jam 8 atau jam 7, jam 8, ya. Sama jam 5 sore. Ya, karena ada 2 gereja dekat rumah saya, jadi dua-duanya saya datangin, saudara-saudara, ya. Saking kuat imannya nenek saya, saudara-saudara, ya. Dia suruh saya ke gereja yang jam 8, saya suruh ke gereja jam 5. Saya ingat tuh, kalau jam 8 sama jam 5, biasanya kan itu adalah prime time-nya anak-anak, benar gak? Baru bangun tidur, sama habis mandi biasanya. Itu disajikan banyak film-film yang menarik, ya. Ya, saya ingat itu kalau filmnya Satria Baja Hitam, saudara-saudara, dari yang warna hitam sampai dia sudah berubah jadi warna merah, hijau, kuning, saudara-saudara, itu nggak habis-habis. Saya juga bingung, ya, gimana nih? Tadinya saya pikir bentar lagi juga habis, ya. Ternyata dari hitam dia berubah jadi hijau, dari hijau langsung ada lagi Satria Baja Hitam yang kuning, merah, dan seterusnya. Wah, ini memang betul-betul dipakai iblis, ya, saya rasa Satria Baja Hitam, ya, untuk menggoda anak-anak, ya. Jadi, tapi saya ingat teriakan nenek saya selalu bilang, Daniel, mandi ke gereja, gitu. Jangan sampai terlambat. Dan itu mungkin pertama 2 kali ada satu dorongan atau paksaan. Tapi akhirnya saya mengerti, dan itu membuat satu warisan yang diturunkan kepada saya sampai saat ini, ya. Dan saya percaya ini pun juga akan saya wariskan kepada anak-anak. Dan saya percaya hal ini juga berlaku untuk saudara dan saya, saudara. Ya, saudara mungkin waktu kecil dipaksa untuk ke gereja, ya saudara, aduh capek-capek, harusnya ada, apalagi tonton film, kalau yang udah dewasa biasanya ada sepak bola lah. Sepak bola nggak ada, tinju biasanya, ya. Saya ingat kakek saya itu juga godaannya biasanya pertandingan tinju dia, ya. Kalau ada godaan, kita tetap ke gereja, tetap setia, tetap menjadi teladan untuk anak-anak dan cucu kita. Dan saya melihat itu saat saya melihat nenek saya, kakek saya ke gereja, walaupun pagi-pagi. Dulu gerejanya jauh, saudara. Di daerah Kebun Kacang, rumah kami di Palmerah. Jadi harus naik rolet. Saya pernah ikut rolet turun di kebun di Tanah Abang, harus jalan kaki, lewatin gang demi gang. Ya, saya juga nggak tahu kenapa nenek saya pilih gereja di situ, ya, saudara-saudara. Tapi tetap dengan setia, ya, mereka ke gereja. Ya, begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Kita siap mewariskan iman kita. Seorang yang mencari harta itu harusnya tidak berhenti sampai dia saja cukup, tapi dia harus pikirkan bagaimana nasib anaknya, bagaimana nasib cucunya. Sama, pada saat kita sudah cukup punya iman untuk kita nggak harus hanya mengingat tentang diri kita, cukup untuk diri kita, tapi bagaimana caranya kita menurunkan iman itu, bagaimana cara kita mengajarkan agar anak-anak kita, cucu-cucu kita tetap teguh dalam imannya, ya. Kita tidak bisa jadi seorang yang egois, saudara-saudara. Wah, saya kan sudah menerima Tuhan Yesus, cukup. Saya sudah menjadi orang Kristen, cukup. Bagaimana saudara bisa mewariskan iman percaya saudara? Oh, itu kan urusan anak saya, itu kan urusan cucu saya. Iya, itu urusan pribadi dia. Tetapi saudara, apakah saudara mengajarkan? Apakah saudara memberikan value-value dalam kehidupan saudara, keluarga saudara? Ini yang penting, saudara. Lalu selanjutnya,
Warisan, wah tulisannya kecil ya. Warisan itu bukan hanya warisan sekedar fisik. Ya, warisan fisik dalam waktu sekejap bisa habis. Tetapi yang paling penting warisan iman. Karena dengan warisan iman, di situ ada warisan spiritualitas. Di situ ada warisan teladan. Ada warisan karakter dan moral dan budi pekerti. Ini harusnya menjadi satu pedoman, ya, prinsip-prinsip hidup. Saudara boleh tidak mempunyai harta, tapi kalau saudara punya prinsip-prinsip ini, spiritual yang bagus, teladan, karakter, moral, budi pekerti, saya percaya ini bakal terjadi. Saya percaya kehidupan saudara akan dijaga. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita di gereja ini renungannya diambil dari Amsal, saudara-saudara. Renungan doa pagi kita diambil dari Amsal. Di situ banyak sekali hikmat-hikmat. Dan saya membaca kita buka dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Saat kita takut akan Tuhan, disitulah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kok bisa takut akan Tuhan? Permulaan pengetahuan. Pengetahuan itu biasanya Pak, kita baca dari buku, atau lihat dari berita, atau lihat dari sosmed, medsos, ya. Bukan. Tetapi firman Tuhan mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara baca beribu-ribu buku, kalau saudara tidak punya hati yang takut akan Tuhan, saudara tidak punya iman yang teguh, saudara akan menyia-nyiakan perkataan Tuhan. Ya. Tuhan berbicara lewat hati saudara. Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Saudara tidak baca firman Tuhan. Lalu bagaimana saudara bisa mengenali? Bagaimana saudara bisa mendapatkan hikmat untuk memilih satu keputusan? Bagaimana saudara dapat mendapat pengetahuan? Saudara menjadi orang yang degil karena tidak takut sama Tuhan. Jadi permulaannya adalah takut akan Tuhan. Setelah itu baru saya takut sama Tuhan, saya takut akan Tuhan, saya punya iman sama Tuhan. Oleh sebab itu saya membaca firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan, saya mendengar ada suara Tuhan di dalam firman Tuhan, banyak nasihat-nasihat, dan saya percaya pada saat saudara dapat banyak nasihat di sini, saudara punya hikmat untuk menjalani hidup. Ya, mau kejeblos akhirnya nggak jadi. Oh, saya ingat, hai anakku, dengarlah didikan orang tuamu. Ya, mau berbuat begini, mau sakit hati, mau kecewa, segala perkara dapat kutanggung. Jadi banyak ilmu yang kita dapat daripada firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak takut akan Tuhan, percuma, saudara-saudara. Firman Tuhan itu ada lebih dari 66 kitab, mau 100 kitab, saudara tidak punya sikap yang takut akan Tuhan, percuma. Jadi permulaannya adalah takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan, saudara bisa ajarkan, saudara bisa turunkan pengajarannya. Nggak bisa kita turunkan takut akan Tuhan, tapi kita bisa turunkan pengajarannya. Ya, saudara. Selanjutnya, moralitas, masih yang tadi, spiritual, moralitas, budi pekerti ini menjadi standar hidup, value hidup dari kita. Seorang yang punya harta, tapi kalau dia punya spiritual yang baik, saya percaya Tuhan tidak pernah, Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli. Dia akan mendengar doa-doa dan keluhan daripada orang yang mencari dia. Ya. Saat kita punya karakter yang baik, saya percaya harta duniawi, harta fisik dapat mengikuti itu. Saya percaya kalau kita punya moral dan budi pekerti yang baik, sama, saudara, warisan yang berupa fisik juga mengikuti. Gimana saudara bisa mendapatkan harta dunia atau harta berupa material, tetapi spiritual saudara terganggu, ada masalah, ya, saudara tidak jujur, saudara tidak setia bekerja, tidak setia, kan kita di dalam firman Tuhan mengatakan apapun yang kau lakukan harus lakukan untuk Tuhan. Kita jadi setia bekerja. Saat kita setia bekerja, karakter kita tuh berbeda. Saat karakter kita beda, orang lihat. Ya, saya percaya berkat itu urusan yang kedua dan ketiga. Tapi yang pertama adalah kita dulu, ya, karakter dulu, ya, spiritual dulu, ya. Lalu apa?
teladan tuh, moral, budi pekerti, yang lain ngikutin. Mungkin saya sering sharing di sini ya. Dulu juga saya bukan orang yang punya usaha dulu, ya. Dulu saya orang yang bekerja sebagai seorang sales, saya masih naik motor. Pernah juga motor saya dijual, akhirnya saya masih naik angkot, ya. Naik angkot nggak cuma sekali, sudah naik mikro 2 kali saya harus bekerja. Lalu saya ngomong sama teman saya, waduh ini gimana ya, saya kapan bisa maju kalau kayak begini, cuman ngandelin untuk kerja, kapan saya punya usaha. Dia bilang gini, Daniel, masalah modal, masalah uang itu gampang, yang penting adalah elunya dulu gitu kan, katanya. Yang penting jujur bekerja, setia. Saya masih ingat dia ngomong gitu, yang penting lakukan yang terbaik, setia, jujur, pasti ada orang. Nah dia bilang gitu, saya percaya, dan hal itu terjadi saudara-saudara. Dan saya percaya itu juga bisa terjadi kepada saudara. Lakukan yang terbaik, Tuhan pasti melihat. Lakukan yang jujur dengan setia, Tuhan pasti tahu itu. Ya, yang lain ngikutin kok. Gitu. Ya. Selanjutnya, warisan iman dalam kehidupan Timotius. Timotius, ya tadi kita sudah bahas, boleh di skip aja. Mengapa kita perlu mewariskan iman? Ya, yang pertama karena menjadi living witness, saksi hidup. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3 dikatakan kita adalah surat yang, boleh dibuka, surat yang tertulis. Surat yang terbuka yang dibaca oleh banyak orang. Karena kita living witness, baik kita ataupun keturunan-keturunan kita. Itulah sebabnya kita perlu mewariskan iman yang baik. Dulu saya ngomong sama istri saya mau nih pada saat nanti saya meninggal, banyak orang yang datang ya di hadapan peti mati, dia bilang, wah ini orang yang baik ya. Saya banyak dibantu, saya banyak ini. Jadi orang merasakan kita sebagai saksi hidup, saksi Tuhan Yesus yang hidup, bersaksi lewat kehidupan kita. Saya pengen seperti itu, ya. Bukannya pada saat nanti meninggalkan dunia ini, malah banyak orang yang mencemooh kita, banyak orang yang malah menjelekan kita. Ada pepatah yang bilang, kalau harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya, tetapi manusia mati meninggalkan namanya. Apakah kita meninggalkan nama yang baik, menurunkan iman yang baik kepada anak-anak kita, cucu kita, atau kepada orang yang kita tinggalkan, atau malah sebaliknya? Menjadi saksi yang hidup, boleh buka lagi tadi, living witness. Orang bisa melihat kita, orang tuh melihat iman Kristen, ya, orang melihat kerohanian Kristen dari orang-orangnya, saudara-saudara, bukan dari perkataannya saja, tapi bagaimana dia berbuat, bagaimana perbuatannya, bagaimana kehidupan kita. Orang melihat itu, ya. Apalagi orang Kristen, saudara-saudara. Ya. Kalau ibaratnya lampu sorot, saudara, itu lampu sorotnya ada 10 kali kepada orang Kristen. Ya, yang melihat gerak-geriknya. Tapi pada saat orang Kristen, kita semua, saudara-saudara, menunjukkan satu saksian hidup yang baik, orang akan melihat, menilai itu. Orang akan, mungkin lewat kesaksian hidup kita, mereka transfer dari orang yang tidak percaya dan percaya. Tapi jangan sebaliknya, malah dari orang yang percaya menjadi orang yang tidak percaya. Kok gini ya kelakuan orang Kristen ya? Kok kayak gini, gitu kan? Lebih tidak baik dibanding yang luar sana. Nah, ini jangan sampai terjadi di jemaat GBI Hau, ya. Jangan sampai terjadi di jemaat di tempat ini. Saya percaya kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang memberitakan Kristus lewat kesaksian hidup kita. Kita adalah surat terbuka. Amin. Ya, coba lihat kanan kirinya, ada surat apa? Bisa dibaca? Oke, selanjutnya menjadi teladan. Mengapa kita harus teladan? Karena mencapai finish line. Ya, mencapai finish line. Apalagi di tengah gejolak dunia saat ini.
mencapai finish line adalah satu yang krusial, satu yang penting. Berapa banyak di luar sana orang Kristen yang tadinya abu-abu apa ya, suam-suam kuku, mereka jadi orang Kristen yang luar biasa, bergantung sama Tuhan. Tapi berapa banyak orang Kristen yang di luar sana yang tadinya suam-suam kuku, bahkan mungkin tadinya orang Kristen teguh, tapi karena masalah pandemik ini, akhirnya mereka menjadi keluar, tidak finish line, tidak mencapai finish line. Mereka menyalahkan Tuhan, mereka mulai menyalahkan keadaan. Kenapa? Seperti ini kenapa? Saya percaya lewat khotbah, biasanya di tengah pandemik ini kan khotbah-khotbah yang menguatkan tentang pandemik. Saya nggak akan banyak cerita tentang pandemik ini, tapi bagaimana cara kita mencapai finish line dengan warisan iman yang diturunkan turun-temurun. Karena warisan iman itu jadi suplemen buat kita, jadi imun, saudara-saudara. Waduh, ada masalah begini. Kanan mentok, kiri mentok, usaha nggak bisa berhasil. Baru buka, katanya mau ada relaksasi tahap berapa? Kedua atau ketiga gitu. Ternyata akhirnya balik lagi, stagnan. Gimana nih usaha saya? Gimana usaha restoran saya? Gimana usaha sekolah saya? Ini yang kena biasanya, sekolah, restoran, tour and travel. Gimana caranya? Tapi kalau kita diajarkan oleh turun-temurun oleh orang tua kita, tenang, segala perkara dapat kutanggung. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ya, jangan takut, percaya kepada Tuhan, Dia akan menolong engkau. Jadi kata-kata itu menjadi imun. Ya, kita jadi apa ya? Punya self imun, daya tahan tubuh, daya tahan iman. Nggak dikit-dikit, aduh ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Warisan itu kan dipakai untuk sebagai tabungan, benar nggak? Yang benar kan cara memakai warisan itu bukannya habisnya ini, misalnya siapa dapat warisan, kamu dapat warisan 1 miliar, wah saya dapat warisan 1 miliar, besoknya langsung buka katalog belanja, wah sekian habis, sisa mungkin 200 juta, habis itu sisa buat tabungan. Enggak seperti itu. Memakai warisannya benar adalah harusnya dipakai untuk di keadaan yang terdesak, ya, atau keadaan yang perlu kita perlu usaha, dan kita mau usaha itu kita mau wariskan lagi untuk yang selanjutnya, generasi selanjutnya. Jadi bukan kita memboroskan warisan, sikap yang benar adalah kita menyimpan warisan itu. Sama seperti warisan iman. Saat kita punya masalah, saat kita lagi kepepet, kita ingat warisan iman kita. Kita pakai warisan iman kita. Oh, orang tua saya ajarkan, kalau lagi ada masalah seperti ini. Oh, kalau ada masalah seperti ini. Ya, kalau lagi ini datang kepada Tuhan, berdoa segala macam. Ya, jadi warisan iman itu penting untuk memelihara iman. Ya, warisan iman itu penting untuk memelihara iman. Dan yang terakhir, bagaimanakah caranya mewariskan iman? Ya, tidak ada kata lain, hanya 2 ini, yaitu mengajarkan firman Tuhan turun-temurun. Dalam Ulangan 6 ayat 6-7, mari kita baca bersama-sama. Ulangan 6 ayat 6-7. 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi kesimpulannya, nggak ada waktu stop untuk mengajarkan. Ya. Terus menerus, lagi di rumah duduk, diajarkan. Ya. Ini bukan sesuatu yang instan, saudara-saudara, tapi sesuatu yang perlu diusahakan. Diajarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kelihatannya simpel, saudara-saudara, tapi biasanya kalau udah lihat mulai dari baca firman kejadian mungkin masih asik ya. Oh, gimana caranya dunia diciptakan, bumi diciptakan, tapi udah masuk ke imamat lah, bilangan lah, ulangan. Wah, ini bicara tentang apa nih gitu kan? Udah mulai bosan. Tapi berulang-ulang. Siapa yang sampai Wahyu?
Ya, saya percaya beberapa pasti ada. Tapi yang belum, lanjutkan lagi. Mungkin ayatnya nggak ada hubungan sama hidup saudara. Tapi kalau saudara berdoa, satu ayat aja itu bisa panjang loh artinya. Satu ayat itu bisa berarti banyak. Ya. Dan bukan hanya satu ayat itu berarti banyak kepada kita, tapi satu ayat itu ada hubungannya sama ayat-ayat yang lain. Akhirnya kita jadi mengerti, oh ternyata firman Tuhan begini yang ngajarinnya. Oh ternyata kenapa ini terjadi, karena sebelumnya seperti ini, sebelum seperti ini. Ada kaitannya satu sama lain. Kalau kita nggak baca satu Alkitab, ya maka saudara bisa mungkin miss sesuatu. Yang terakhir, menjadi teladan. Sebagai orang tua atau sebagai orang yang mau mewariskan, ini bukan hanya orang tua ya, di sini juga saya lihat ada yang masih muda, rambutnya banyak yang masih hitam, ya. Jadi sebagai orang yang mau mewariskan harta imannya itu, mewariskan pengajaran-pengajaran imannya itu, kita bukan hanya cuma di mulut, tetapi harus jadi teladan. Ya. Coba kalau misalnya saat itu nenek saya atau kakek saya teriak, gereja, gereja, tapi dia nggak ke gereja. Mungkin saya langsung, nggak bener nih ngajarin ini. Ya. Tapi pasti ada teladan yang bisa ditiru. Saudara-saudara, apalagi anak-anak. Biasa anak-anak gampang banget meniru, benar ya? Kalau orang tuanya seperti apa, dia gampang meniru. Bahkan saya punya anak yang masih umur 3 tahun, 2 tahun, saya nggak tahu juga. Dia tuh dapat kata-kata dari mana, dapat tingkah laku dari mana, pokoknya bisa ngikutin. Ya. Nah, anak-anak tuh gampang menyerap. Kenapa kita ngajarin warisan iman itu sejak waktu masih kecil, saudara-saudara? Sejak dari kecil, karena mereka menyerap ilmu banyak. Mereka menyerap, memoto tindak laku daripada orang tuanya itu sangat jernih dia memotonya, ya sangat akurat, dan dia bisa ngikutin. Kalau teladan hidup kita salah, kita mengajarkan yang salah, ya bagaimana hasil warisan kita, bagaimana kita menurunkan kepada anak-anak kita. Oleh sebab itu, saya percaya kita adalah orang-orang yang memberikan teladan yang baik kepada anak cucu kita, kepada orang-orang yang mau kita wariskan. Ingat, harta warisan itu penting. Ya, saya juga mau kalau ada warisannya, saudara-saudara. Tapi itu hanya fana, hanya bertahan seberapa tahun. Ya. Bahkan bisa jadi bencana buat keluarga. Ya, itu bisa jadi pertikaian antar keluarga. Banyak juga keluarga yang hancur karena masalah warisan. Tetapi yang paling penting adalah warisan iman. Saat uang tidak ada, saat harta material tidak ada, jika saudara punya iman yang baik, saya percaya Tuhan akan menjaga saudara. Saya percaya Tuhan akan memberkati saudara. Karena karakter saudara, karena moralitas saudara, spiritual saudara sudah benar. Yang lain hanya mengikuti. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita renungkan firman, kita nyanyi satu lagu, Hanya Engkau Juru Selamat.
fondasi iman untuk kami dan untuk keluarga kami dan untuk orang-orang yang kami mau ajarkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, iman ini, iman yang telah Engkau ajarkan, kami mau ajarkan Tuhan kepada anak cucu kami, kepada orang-orang yang kami wariskan Tuhan. Lewat warisan iman, kami dapat teguh bertahan di tengah pandemi. Lewat warisan iman yang teguh, kami punya karakter ilahi. Lewat warisan iman yang benar Tuhan, yang diturunkan dari keluarga turun-temurun, kami punya spiritual yang kuat. Karena kami pegang teguh firman Tuhan. Karena kami takut akan Tuhan. Karena kami punya pengetahuan dan hikmat yang berasal daripada Tuhan, yang bukan berasal dari dunia. Saat kami punya hikmat yang berasal dari Tuhan, kami percaya hidup kami teguh, hidup kami diberkati, hidup kami akan mengalami banyak perbuatan ajaib yang Tuhan akan berikan kepada kami. Tuhan, kami mau mulai hari ini mengajarkan iman yang baik kepada anak dan cucu kami, kepada orang-orang yang mau kami wariskan. Kami tidak mau simpan warisan itu sendirian saja Tuhan. Kami tidak mau simpan itu dan kami tidak bagikan, tapi kami mau bagikan Tuhan. Mulai hari ini kami mau bagikan, karena kami percaya ini adalah bekal untuk anak cucu kami. Ini adalah bekal untuk orang-orang yang kami cintai, yang kami wariskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat GBI Hau dan jemaat yang mendapatkan warisan iman yang baik. Jemaat juga yang akan mewariskan pengajaran iman itu turun-temurun dan berulang-ulang dan berulang-ulang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami saatnya mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, amin.